Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung tentang channel Solusi Utang mungkin dari awal sampai detik ini ya. Kali ini kita bahas lagi nih tentang pinjol yang katanya mau melaporkan ke pihak yang berwajib. Ini dilakukan lagi oleh pinjol legal ini, pinjol legal dari mana nih? Saya tengok dulu mana tadi chatannya. Oh ya, ini Ada Pundi, dari Ada Pundi ya, dari pinjol Ada Pundi yang dia katanya ingin melaporkan si debeturnya ke pihak yang berwajib. Oke, saya bahas ini ya buat teman-teman semuanya, boleh disimakin sampai habis. Nanti juga ada beberapa yang mau kita bahas juga ya, salah satunya mungkin dari beberapa aplikasi yang cukup familiar selama ini, yang mungkin datanya juga tidak ada di daftar P2P lending ya, tapi mereka itu adalah legal, resmi, ada di Otoritas Jasa Keuangan. Kita bahas juga nanti ya, dengan pola penagihan yang cukup, kalau saya rasa ini cukup meresahkan ya pola penagihannya gitu loh. Jadi nggak harus semestinya begini, oke. Tapi sebelumnya silahkan disupport dulu, dan buat yang mau berlangganan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda juga mendapatkan akses untuk bergabung di dalam grup WhatsApp ya. Yang belum mensupport silahkan. Paling pertama kita bahas ya tentang apakah masalah hutang pinjol bisa dibawa ke pihak yang berwajib ya. Kalau hanya sebatas dibawa ya bisa aja gitu, di mana pihak berwajibnya Kapolsek misalnya gitu ya, atau Kapolres atau Kapolda misalnya gitu, bisa. Tapi untuk dilanjutkan atau tidaknya, ini yang akan dipertimbangkan. Biasanya masalah hutang piutang ini lebih tepatnya, lebih efisien itu ke perdata, karena ranahnya ranah perbankan gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Medi, semoga dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Maaf, saya mau bertanya. Saya dapat pesan WhatsApp dari Ada Pundi yang ingin membawa saya ke pihak yang berwajib jika tidak ada pembayaran pinjaman. Saya ini kan kalau udah seperti ini konsepnya, saya ini bisa ketawa gitu loh. Jadi betapa bodohnya lah debt collector gitu kan. Tapi lebih bodoh lagi kita yang percaya akan hal ini. Tapi dengan konsep yang namanya kita kepanikan, stres, ya memang logika normal itu tidak bisa terpikirkan gitu loh. Biasanya kalau sudah nonton video ini, dia juga ikutan ketawa, ngapain harus takut dengan hal-hal begituan gitu ya. Jadi kita lanjutkan. Jika tidak ada pembayaran pinjamannya, ini pesan WhatsApp dari DC Ada Pundi. Mohon nama saya Bang diprivasikan. Gue usah takut dalam hal itu ya. Sampai siang ini dia tidak bayar hutang di Ada Pundi, kami akan lapor dia ke pihak berwajib, kita selesaikan secara hukum. Anda balas chatnya, kalau chatnya masih ada. Silahkan Anda laporkan ke pihak yang berwajib. Mulai hari ini saya stop pembayaran Anda dan saya tunggu laporan Anda. Kita bertemu di kantor polisi ya, minta undangan resminya. Apakah ini bisa terjerat hukum Bang? Kalau hutang piutang itu mengarah ke perdata ya, dan untuk memproses di suatu perdata itu bukan perkara mudah, bukan perkara gampang seperti layangan somasi yang telah masuk melalui email atau WhatsApp. Tidak semudah itu dan banyak tahap-tahap yang harus dilalui, banyak biaya yang harus dikeluarkan gitu loh. Hanya sebatas untuk memproses orang yang tidak mampu bayar, tapi bukan ke arah pidana ya. Karena ini bukan ranah polisi. Ya, hutang piutang ini bukan ranah polisi. Ya, Anda itu tidak melakukan penipuan, dan ini real atas kesepakatan yang terjadi, ada keuntungan timbal balik. Ya, makanya yang dikaji itu peristiwanya. Jadi begitu peristiwanya diuraikan, pidananya nggak ada. Ya, jadi yang ada itu perdata. Jadi ini hanya ucapan debt collector yang bodoh kalau menurut saya ya. Karena sampai hari ini saya belum mendapatkan dananya, karena saya narik ojek online pun lagi sepi Bang. Jika saya balas pesan WhatsApp DC-nya akan terus-menerus mengirimkan pesan dan mengganggu konsentrasi saya di jalan dalam berkendaraan. Oke, jadi nggak usah dibalas lah pesan DC-nya. Bapak cukup blokir aja lah
gitu. Kalau mau balas seperti tadi ya sudah, karena Anda membilangin saya akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Hari ini juga saya tidak usahakan lagi hutang ini, saya tidak usahakan lagi cari uangnya. Saya hentikan pembayaran. Kalau Anda butuh pembayaran silahkan datang ke rumah saya, atau Anda membawa undangan langsung dari pihak yang berwajib. Nanti kita selesaikan. Nggak usah takut Bapak. Ya. Bagaimana Bang solusinya? Apakah saya ganti nomor HP atau abaikan saja setiap pesan masuk dari DC? Oke. Kalau rasanya handphone ini kan sudah kebutuhan kita nih. Kalau misalnya handphone ini sudah kehilangan fungsi itu hampir setiap hari yang kita tanggapi yang masuk hanya pesan dari debt collector, alangkah baiknya diganti aja nomor Anda. Ya. Tapi kalau fungsinya masih layak, masih sebenarnya orang sekitar masih bisa nelpon, apalagi profesi sebagai ojek online masih bisa nelpon, tinggal blokir aja kalau hanya satu itu. Tapi kalau rasanya itu sudah terlalu mengganggu banget konsentrasi Anda, ya sudah cabut kartunya, reset aplikasi dalam pabrik, masuk dengan nomor baru dan WA baru. Ya, semuanya kembali ke Anda. Jadi kalau fungsinya sudah hilang, apalagi ojek online, karena sumber uang dia ada di handphone ini. Orang memesan secara online di handphone ini. Ya, kalau setiap hari kita di miss call dengan panggilan telepon biasa, sinyal internet akan hilang. Ya, jadi otomatis transaksi akan terputus. Ukurannya orderan dapat sama kita jadi nggak dapat. Ngapain gitu loh, mendingan diganti aja nomornya. Ya, kalau handphone kita sudah hilang fungsi. Terima kasih Bang pencerahannya. Ini saya kirimkan bukti dari Adapundinya. Oke, kita munculkan ya di sebelah. Sampai siang ini dia tidak bayar hutang di Adapundi, kami akan laporkan dia ke pihak berwajib. Kita selesaikan secara hukum. Ya sudah. Ini hanya sebatas gertak-gertakan doang gitu loh. Biasanya ini kan melalui WA nih. Biasanya dia ngirim tuh kayak surat gitu kan, kayak surat ada materai 10.000. Ini kalau dulu kan materai 6.000 ya. Setelah keluar materai 10.000 gitu loh. Baru namanya ini semuanya sama gitu loh. Jadi nggak usah terlalu ditanggapi hal-hal ini gitu loh. Intinya pinjol ini sudah merajalela di Indonesia dan para debt collectornya pun sudah lelah dalam melakukan penagihan, sudah bingung gitu loh. Ya, karena kita juga paham kayak mana orang Indonesia gitu loh. Tapi pinjol ini sebelum dia ada di Indonesia, dia telah memikirkan resiko terberat dari semua ini, termasuk gagal bayar pun sudah diperhitungkan sejak awal gitu. Ya, jadi Anda nggak perlu khawatir. Ini hanya bagian dari baiknya sibukkan diri kita dengan hal-hal positif yang jauh, kalau menurut saya jauh lebih baik kita pikirkan daripada kita hanya harus mencerna pesan yang seperti ini yang nggak jelas gitu loh. Sudah banyak orang diancam seperti ini. Ya, oke, ini ada lagi nih, apa namanya nih? PT apa nih? Surat kuasa penugasan debt collector. Dengan ini surat diterbitkan perihal kunjungan penagihan langsung terhadap nasabah pinjaman online dengan menyertakan berkas data-data pribadi Anda. Jika saat ini tagihan di aplikasi Anda belum juga diselesaikan, nama kolektor yang akan ditugaskan. Widih, namanya Tommy Suswanto Perdi. Perihal permasalahan hutang Anda sebagai nasabah akan dilimpahkan kepada tim kolektor kami yang bekerjasama dengan LBH, Lembaga Bantuan Hukum dan Pinjaman Online. Kunjungan akan dilakukan apabila dalam waktu 1x24 jam ini tidak kunjung melakukan pembayaran. Oke, gini aja, saya nggak lanjutin ini. Apaan ini ya? Kami akan juga investigasi kebenaran data-data Anda. Ngapain Anda mencari-cari data orang ya? Saya munculkan di sini, ya. Ini real. Ini tanda tangan bukan pakai pulpen. Ini itu Anda lihat, ya. Materainya ditempel dengan Photoshop. Dan tanda tangannya ini menggunakan mouse komputer gitu loh. Ya, jadi bukan resminya gitu loh, karena mereka kan nggak ada stempelnya di sini. Ya, dan lagian di sini juga nggak jelas dia penagih dari pinjol mana. Ini hanya pinjaman online. Kalau seandainya teman-teman mendapatkan ancaman-ancaman seperti ini, jangan takut dan jangan khawatir juga. Ini editan dari debt collector. Ya, editan dari debt collector dan bukan yang sebenarnya. Ya, nggak perlu khawatir. Ini contohnya saya munculkan di sebelah saya. Itu beberapa nama saya sengaja sensor kan. Mana tahu ada nama yang bersangkutan yang benaran gitu loh. Ya, yang namanya dicomot oleh debt collector. Jadi kan nggak bagus juga. Jadi yang penting teman-teman kalau mendapatkan surat-surat yang seperti ini, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Ya, ini editan.
Ya, jangan jadi baper. Itu nggak ada juga nama Anda, nggak ada. Mereka sengaja nih membuat luas di sini. Nasabah pinjaman online, penagihan hutang pinjaman online di alamat rumah atau tempat kerja Anda. Ini luas. Ya, di alamat rumah atau tempat kerja. Jadi dia bisa ngirim hanya satu lembaran ini ke seluruh orang yang ada di Indonesia ini, ya, yang ada nasabah mereka gitu loh. Jadi seakan-akan mereka ada di kota atau provinsi Anda, padahal nggak ada. Ya, jadi ini bagian-bagian aja dari penagihan itu. Ya, sedangkan ada nama suratnya, ada nama pinjolnya, kita nggak harus takut dalam hal itu. Oke, ini ada lagi mana nih? Nah, inilah kita baca dulu ya. Mohon atau di close nama saya bang di setiap SS bang. Oke. Saya ada galbay di beberapa aplikasi e-komersil, Shopee, Akulaku, ada kami, Esikes, Kredito, Kredivo. Semua legal bang. Ya tapi nagihnya kayak gitu bang. Saya sih alhamdulillah didoain meninggal, jadi panjang umur mudah-mudahan, amin. Saya baru galbay karena emang keadaan lagi nggak memungkinkan. Udah beberapa bulan ini saya sampai jual barang yang saya punya untuk nutupin semua, tapi nggak ketutup. Saya mohon bantuannya bang untuk melaporkan ke pihak OJK bang. Ini saya lampirkan SS dan voice note WA nya. Makasih bang, mudah-mudahan Allah memberikan abang kesehatan. Oke, langsung aja masuk ke laporan OJK itu ya, ke AFPI juga kirim. Palingan juga kalau kayak gini ya, kayak gini apa nih, punya otak itu dipakai, jangan kau gunakan di dengkul, itu otak kau. Hutang sudah telat lama begini, nggak tahu malu tuh muka mau ditaruh di mana. Oke, jadi ini nggak perlu apa ya juga, nggak nyebutin nama aplikasinya ya, walaupun Anda gagal bayar di pinjol legal. Saya yakin ini terjadi dari pinjol legal, tapi sulit untuk membuktikannya karena para debt collector itu tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Pertama, menagih menggunakan ancaman. Yang kedua, mempermalukan, habis itu memberikan tekanan fisik ataupun verbal. Dan mereka tahu dampaknya si debt collector akan bisa dijerat ke hukum pidana dan pihak aplikasinya bisa dicabut izinnya, sehingga mereka melakukan penagihan-penagihan kasar. Mereka tidak menyebutkan lagi nama aplikasi. Makanya saya bilangin sama teman-teman semuanya, kalau Anda mendapatkan chat-chat kasar tidak sesuai dengan SOP, coba pancing debt collectornya untuk menyebutkan nama aplikasinya. Nanti di situ kita bisa iringin prosesnya dengan jelas, bisa kita tuju ke aplikasi yang bersangkutan gitu loh. Tapi kalau buta-buta kayak gitu kan bingung juga gitu loh, kita mau prosesnya kayak apa ya. Jadi yang penting Anda gak usah tanggapin itu, cukup abaikan aja. Dan itu mereka hanya melakukan penekanan kecil, kayak mana bisa mengganggu pikiran dan hati Anda, itu aja. Yang penting kuatkan mental Anda, fokus. Saya yakin semuanya bisa dilewatkan kok. Kalau nggak mampu ya sudah, resikonya sudah ada di OJK. Skor kredit bermasalah, itu aja resikonya. Sisanya itu tambahan debt collector aja yang ngarang-ngarang bahwa resiko ini resiko itu nggak ada. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan berlangganan dulu di channel ini, nanti mendapatkan akses untuk langsung ke grup WhatsApp saya. Ya, yang belum mensupport channel ini silahkan disupport dulu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan edukasi dan motivasi buat Anda semuanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.